Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya Gusmar di channelnya Sigatan. Kali ini saya akan membahas tentang kedudukan ahli syariat dan ahli hakikat. Mana yang lebih utama? Semoga uraian kalimat sedikit secuil ini nanti bisa bermakna dan membawa barokah, membawa hidayah untuk kita, mendapatkan hidayah untuk kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salam takdim bagi para kiai, ulama dan ustadz ustazah, sesepuh bini sepuh semuanya. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, alhamdulillah kita masih dapat bertemu di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah telah menggariskan dan menetapkan jalan hidup bagi hamba-hambanya. Jadi Allah itu telah menggariskannya. Setiap hamba-hambanya itu tidak sama. Ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi kuli bangunan dan sebagainya. Ada dua jenis, ada mereka yang ditugaskan untuk beribadah secara fisik kepada Allah, ataupun mereka yang gemar salat, zikir, puasa, sedekah, dan aneka ibadah fisik lainnya dengan intensitas tinggi. Tetapi ada pula orang-orang yang digariskan oleh Allah untuk mencintai dan merindukannya, sebagai disebut Syekh Ibnu Athaillah berikut ini, yang artinya sekelompok orang ditempatkan Allah untuk khidmat kepadanya, sekelompok lainnya ditempatkan untuk mencintainya. Kepada masing-masing, baik ini maupun itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, sedangkan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Surat Al-Isra ayat 20. Allah memberikan anugerah kepada kedua kelompok ini. Kelompok pertama biasanya meski tak selalu diwakili oleh kalangan syariat, sementara yang kedua kadang tak serta-merta diwakili oleh kelompok hakikat. Dia memberikan isyad, inayat kepada mereka sehingga mereka merupakan hamba yang terhormat di sisinya. Kita tidak boleh meremehkan salah satunya, sebagai disebut oleh Syekh Syarqawi berikut ini, yang artinya sekelompok orang ditempatkan, dipilih Allah untuk khidmat kepadanya melalui ibadah fisik hingga mereka layak menerima surganya. Mereka adalah ahli zuhud dan ahli ibadah. Sekelompok lainnya ditempatkan untuk mencintainya sehingga mereka layak dekat dengannya dan masuk ke hadiratnya. Mereka adalah pencinta muhibin dan ahli ma'rifat arifin. Tetapi dua kelompok berbeda ini tetap misbah dan berkhidmat kepada Allah. Hanya saja sekelompok pertama lebih banyak berkhidmat dengan fisik, sekelompok kedua lebih banyak berkhidmat dengan batin. Kepada masing-masing, baik ini maupun itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, sedangkan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi atau dibendung ketika menyaksikan kekerasan Allah pada penetapan secara khusus hamba-hambanya. Kedua kelompok ini niscaya seseorang takkan meremehkan salah satu dari keduanya. Syekh Abu Yazid berkata, Allah memandang hati para walinya. Ketika ada sebagian dari mereka tidak layak menyandang kemakrifatan, Allah mengalihkan pada ibadah. Lihat Syekh Syarqawi, Syahul Hikam Al-Haramain, Juz 1 halaman 59. Syekh Ahmad Yafruq menyebutkan lebih rinci siapa di antara mereka yang dipilih untuk khidmat dan siapa yang ditugaskan untuk mencintainya, di mana semua berada dalam lingkaran inayatnya. Seperti berikut ini, yang artinya menurut saya orang yang dipilih untuk khidmat kepadanya terdiri atas tiga golongan, yaitu ahli ibadah, ahli zuhud, dan hamba yang taat
dan lempang ahli ibadah Brahma, dan maksud terwujud harapan ahli zuhud lari dari makhluk secara fisik agar fokus satu tujuan dengan Allah lewat wirid bagi pagi dan sore. Sedangkan orang yang dipilih mencintainya terdiri atas 3 golongan, yaitu pencinta muhibin, ahli makrifat, ahli arifin. Mereka sampai di hadiratnya washilin, pencinta orang yang mengutamakan Allah di atas segalanya. Ahli makrifat adalah orang yang menyaksikannya pada segalanya. Mereka sampai adalah orang-orang yang cukup dengannya, tak membutuhkan segalanya. Mereka adalah orang pilihan dari istimewa, sebagaimana orang sebelum mereka adalah penerima petunjuk dan orang yang kembali. Allah berfirman dalam surat Al-Asyura ayat 13, Allah memilih orang yang dikehendaki pada agama tauhid dan memberi petunjuk pada agamanya bagi orang-orang yang kembali kepadanya. Semua golongan ini berada dalam lingkaran Allah dan mendapat pertolongan karena kebaikan kemurahannya, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Syekh Ibnu Athaillah melalui surat Al-Isra ayat 20. Kepada masing-masing baik ini maupun itu kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, sedangkan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Lihat Syekh Ahmad Yaruk Syahrul Hikam Sirkatul Khoumiyah halaman 75. Kedua kelompok ini tentu berbeda. Mereka yang mencintainya memiliki derajat lebih tinggi dibandingkan mereka yang berkhidmat. Oleh karena itu mereka yang belum layak menduduki maqam makrifat kembali dikasihkan untuk beribadah dengan identitas tinggi sebagai wujud penempaan diri mereka pun. Kedua kelompok ini memiliki derajat berbeda ketika tidak boleh meremehkan salah satunya. Kita tidak boleh meremehkan salah satunya. Pasalnya semua merupakan orang pilihan Allah sebagaimana pandangan Syekh Ibnu Ajibah berikut ini, yang artinya menurut saya hamba Allah yang khusus mendapat inayah darinya terdiri atas 2 kelompok, tetapi hikmah dibalik penempaan satu kelompok untuk khidmat kepadanya adalah penghormatan kepada mereka secara umum. Hal ini tidak serta-merta menafikan kelebihan ahli makrifat dan para pencinta di atas kalangan abidin dan yahidin. Coba perhatikan firman Allah setelah itu, lihatlah bagaimana kami melebihkan sebagian di atas sebagian lainnya derajat dan keutamaan kehidupan akhirat lebih tinggi dan lebih utama. Surat Isra ayat 21. Ayat ini menunjukkan keutamaan sebagai yang kelompok di atas kelompok lainnya. Hanya saja secara umum semua hamba Allah itu mulia. Allah tidak adakan meremehkan hambanya dari kelompok mana saja, sekalipun derajat mereka berbeda di sisinya. Lihat Syekh Ibnu Ajibah Al-Hasani. Hikmah ini menegaskan bahwa keduanya memiliki derajat berbeda di sisi Allah. Ini sebuah kenyataan yang harus diterima. Hanya saja hikmah ini membidik kita untuk tidak meremehkan salah satu kedua jenis hamba Allah ini. Sebuah kesalahan yang sering kita perbuat. Menurut saya Ibnu Ajibah, perbedaan derajat mereka di sisi Allah itu bukan alasan bagi kita untuk merendahkan salah satunya. Amanat surat Al-Isra ayat 20-21 ini sering terlupakan oleh kita yang kerap mengagungkan salah satunya sekaligus meremehkan yang lain. Semoga ini menjadi introspeksi diri, menjadi kajian kita, dan semoga kita selalu dijaga dari segala sesuatu dan kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.
Dan sekelumit secuil ini, kiranya bila ada sesuatu yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.